to my channel with Big Nick Fisik. Halo, gua lagi ada di kampus Unswagati di Jalan Pemuda. Ini kebetulan kampus alma mater gua. Gua seneng banget di sini. Nanti kita kupas tuntas tentang semua tentang Unswagati. Tapi lu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sekarang kita lagi ada di lobi Unswagati. Sekarang namanya ganti jadi UGJ ya. Kebetulan gua ketemu sama adik kelas gua nih. Siapa namanya? Devita. Dia darinya Fakultas Hukum juga kan? Fakultas Hukum, terus sekarang dia mengabdi di UGJ. Sekarang lo jadi bagian apa? Di bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian. Sekarang nih tempat ini dulunya tempat santai. Sekarang jadi lobi. Tempat pertama kali tamu wajib lapor ke politik. Luar biasa. Nanti kita keliling kampus ini, jalan terus, ikuti kita terus. Oke? Oke, sekarang gua ada di lorong kampus. Dulu di UGJ ini, tempat ini tadinya ruang-ruang kelas gua, tempat nongkrong, tempat santainya mahasiswa-mahasiswi, dan sekarang sudah berubah fungsi ya. Yang ini jadi lab, ini juga lab. Sekarang Unswagati banyak lab ya. Keren. Kita nanti jalan lagi ke belakang, terus nanti temenin sama adik kelas gua, Devita. Nanti kita kupas lebih banyak lagi tentang Unswagati. Let's go. Hai, sekarang kita sampai di Mapala Gunati, mahasiswa pencinta alam Swadaya Gunung Jati. Gua memang bukan anak Mapala, tapi tempat ini mengingatkan gua akan banyak hal karena emang teman-teman gua banyak dari teman-teman Mapala. Salah satunya ada adik kelas gua, Korib, ada Junaidi, ada banyak lah yang teman-teman Mapala yang nggak bisa gua sebutin zaman dulu. Tapi dengan nyampe di tempat ini, gua ngerasa flashback. Pokoknya hidup terus Mapala Gunati. Ini sedang direnovasi. Mudah-mudahan cepet beres renovasinya dan jadilah Mapala yang paling keren. Oke, sekarang kita sampai di Perpustakaan Universitas Swadaya Gunung Jati yang sekarang berubah nama menjadi UGJ, masih bareng adik kelas gua, Devi. Kita keliling yuk, masuk kita cek ada apa aja di perpustakaannya. Let's go. Oke, sekarang gua ada di masih lingkup perpustakaan UGJ. Gua ada di ruang kecerbonan bareng Mbak Lela. Kebetulan Mbak Lela yang tugas di sini. Ini khas banget Cirebon karena ada topeng ya Mbak ya. Iya. Terus buku-buku literasinya juga tentang kecerbonan sudah ada. Cuman mungkin yang kita lihat ini karena lagi banyak renovasi, jadi buku-bukunya lagi banyak dipindah-pindah ke sana sini gitu. Mbak, aku mau tanya, kalau di sini di perpustakaan yang di lantai 2 ini ada ruang apa aja yang untuk mahasiswa-mahasiswi ini ya berkreasi ya? Ada ruang audiovisual, ada ruang koran dan majalah. Nah, di sini ruang Cirebon, di sebelah ada ruang baca. Ruang baca. Iya. Tapi kalau lagi nggak masa pandemi ini sih rame ya kayaknya. Rame. Penuh ya. Sekarang nih makanya mahasiswa-mahasiswi lagi banyak di rumah. Jadi belajar di rumah ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, Mbak Lela, makasih banyak informasinya. Kita keliling lagi bro. Oke, sekarang kita masih di perpustakaan umum UGJ. Kita keliling-keliling masih bareng Devita. Kenapa gua bawa aqua nih? Karena Unswagati sekarang gede banget, bikin gua capek. Dia harus minum bro.
Tapi di sini lengkap ya, ini ya. Perpustakaannya ya. Ini sepi gini karena COVID ya? Lagi COVID ya? Ya, karena zaman pandemi ya, jadi dari kami juga tidak membatasi mahasiswa yang boleh masuk. Oh, gitu. Pantesan sepi ya? Tapi ini loh, perpustakaannya nggak cuma ini, kayak tadi yang lu lihat di bawah, terus di lantai 4, di lantai 5, lantai 2. Nanti kita akan ke lantai 2. Oke, sekarang gua nyampe di perpustakaan UGJ. Itu isinya apa aja Mbak perpustakaan yang ini? Kalau di lantai 3 kita ada perkantorannya, lantai 4 pelayanan referensi, dan lantai 5 ruang baca. Ruang buku baca, buku-buku. Kalau yang di sini? Ini referensi semua skripsi. Oh, jadi skripsinya anak-anak yang mahasiswa yang udah selesai itu Iya. di museum kah? Iya, Di di sini. museum. Jadi buat referensi anak-anak yang penerusnya gitu. Iya. Luar biasa nih, gua bareng Mbak Indri, kebetulan beliau ini yang lagi tugas hari ini, pagi ini. Di sana kita lihat mahasiswinya tuh lagi pada santai. Halo Mbak, halo, lihat sini dong. Nah, malu-malu, mahasiswi yang sekarang malu-malu, waktu angkatan gua enggak bawel-bawel. Oke, thank you. Kita keliling lagi ke tempat lain. Sekarang gua bareng penguasa perpustakaan UGJ nih, namanya Mbak Eni. Beni, Ya. biasa disapa dengan Mbak Bisa dipanggil Eni. Mbak Eni. Mbak Eni, gua Ya. mau nanya-nanya dikit nih. Boleh? Di perpustakaannya tadi kan kita udah keliling tuh. Ada di lantai 4 sama lantai 5. Ya. Di situ ada perpustakaan ini ya, apa referensi sama buku-buku umumnya. Ya. Lu coba jelasin ini Mbak sedikit soal apa aja sih buku yang ada di perpustakaan ini. Begitu. Sebetulnya perpustakaan ini kan gedung 5 lantai. 5 Ya, lantai. ada 5 lantai. Beberapa lantainya itu mempunyai koleksi. Untuk lantai 2, kalau lantai 1 untuk fasilitas parkir mahasiswa, sivitas akademika. Kemudian untuk lantai 2 itu ada koleksi jurnal, kemudian Koleksi ada jurnal. koleksi majalah. Majalah Kita juga punya lokal wisdomnya yaitu koleksi Kacirbonan. Kacirbonan. Kacirbonan Wong juga ada. Cirebon. Wong Cirebon. Harus ada itu koleksi Kacirbonan. Itu lokal wisdomnya. Iya. Dan di lantai 2 tersebut juga kita punya fasilitas itu namanya ruang audiovisual. Audiovisual Jadi punya mahasiswa dan sivitas akademika bisa nonton film-film dokumenter, Luar biasa. film-film dari koleksi UGJ, gitu. Luar biasa. Atau kegiatan mahasiswa UGJ itu ada di koleksi kita dan bisa ditonton di ruangan audiovisual. Pantesan anak-anak kita sekarang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh ininya cerdas-cerdas. Iya, Karena betul. fasilitasnya disiapkan oleh Iya, universitas betul. ya. Betul, karena ini kan era teknologi ya. Iya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya era teknologi Iya. itu tadi gitu. Jadi sekarang mahasiswa atau sivitas akademika itu tidak monoton membaca buku saja. Jadi mahasiswa juga bisa mencari literasi referensinya lewat film-film tersebut. Luar biasa. Segitu lengkapnya sekarang di UGJ. Jadi lo jangan ragu buat daftar kuliah di sini. Betul. Apalagi orang Cirebon, dari luar kota aja pada datang sini. Luar angkasa lo pada nyampe sini lo. UGJ, betul ya Mbak? Betul. Fasilitas perpustakaannya juga lengkap. Lengkap. Kemudian di lantai 2 juga kita punya ruang diskusi khusus mahasiswa. Oke. Jadi biar mahasiswa lebih konsentrasi untuk berdiskusi itu ada ruang khusus. Luar biasa. Oke Mbak Eni, terima kasih ngobrolnya. Ya. Kita nanti mau lanjut sama Pak Rektor, lebih mengupas lagi tentang UGJ. Betul. Check it out. Ketemu, ini adalah akhir dari perjalanan gua di UGJ. Tadi yang seperti yang gua bilang, Unswagati sudah berubah ejaannya menjadi UGJ. Kita mau kupas tuntas tadi di awal dan disampaikan di awal, kita akan bertemu langsung dengan bapaknya mahasiswa UGJ ya, bapaknya mahasiswa UGJ itu Pak Prof. Mukarto.
Pak Rektor. Pak Rektor, Assalamualaikum, selamat siang Pak Rektor. Saya ini suatu kebanggaan karena saya juga alumni UGJ. Saya pakai di sini. Ini ya, Fakultas Hukum Pak Rektor. Ya, Pak Rektor gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya Pak Rektor ya. Alhamdulillah. Jadi bisa berjumpa, bersua, bincang-bincang. Pak Rektor, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Rektor tentang ulasan sedikit biografi Pak Rektor lah, sampai di posisi yang sekarang menjadi rektor tuh gimana asal mulanya, awal-awalnya lah, dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Ya Pak Niko, kalau saja ada orang yang paling beruntung di muka bumi ini, orang itu adalah saya. Mengapa? Karena sampai pencapaian sekarang ini sesungguhnya di luar nalar. Di luar nalar ya. Karena saya lahir dari keluarga miskin, sangat miskin. Untuk sekolah saja dulu waktu SD itu kadang makan, kadang enggak. Mau berangkat sekolah itu, pulang sekolah juga kadang makan, kadang enggak. Ya, kalau enggak makan saya lari ke kebun tebu. Ke kebun tebu ngapain itu Pak? Ya, ngambil tebu untuk sebagai pengganjal perut. Waktu SD ya. Tapi yang luar biasa bagi salutnya saya kepada orang tua, pendidikan anak-anaknya itu menjadi yang nomor utama. Diutamakan. Yang nomor utama. Apapun persoalannya, masalahnya di urusan ekonomi, pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, itu sebab yang menjadi pemicu dan pemacu bagi saya untuk terus sekolah. Dan saya alhamdulillah selalu dari mulai SD, SMP selalu menjadi yang berprestasi pada ranking. Luar biasa. Oh iya, profesor, cerdas pasti ya. Ranking 1 sampai 3 paling tidak, terus itu dari mulai SD, SMP ya sampai menginjak SMA. Nah, kemudian pada waktu S1 saya ngambil di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial waktu itu di Bandung. Saya waktu itu mendaftar kuliah di 2 perguruan tinggi. Waktu itu ada IKIP ya. IKIP Bandung dan STKS. STKS ya. Nah, dua-duanya saya diterima kuliah itu. Tapi saya pilih STKS kenapa? Karena seluruh kakak saya itu keluarga guru. Jadi saya untuk berbeda, untuk tidak jadi guru pada waktu itu. Malah jadi rektor ya Pak. Saya pengen STKS, pengen kerja kantoran, ujungnya jadi guru juga. Jadi dosen kan guru juga, betul. Dan sampai hari ini pencapaian saya menjadi profesor ya, alhamdulillah Pak. Semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena dukungan dari Pak Ketua Yayasan juga, karena dorongan dari teman-teman. Sekarang Pak Ketua Yayasan siapa ya Pak ya? Pak Dadang Sukandar. Pak Dadang Sukandar. Iya. Beliau sangat mensupport sekali seluruh aktivitas di kampus karena kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati. Sehingga dengan kepemimpinan beliau di yayasan kita bergerak lebih dinamis, lebih optimistis lah ke depannya. Gitu. Oke Pak, kira-kira Pak selama Bapak udah berapa lama ya menjabat ya jadi rektor ya? Januari 2022 nanti itu 4 tahun dan itu Januari 2002 4 tahun ya? Iya, 2022. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun itu Pak, kira-kira kalau boleh tahu Pak, pencapaian apa Pak selama Bapak duduk menjadi rektor itu yang membanggakan UGJ ini apa Pak? Oke. Pertama, kita semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Amin. Dari publik ya. Pada waktu itu penerimaan mahasiswa baru kita masih di kisaran 1.700 per tahun. Di tahun berapa ya Pak? Ya tahun 2017-2016 ke sana. Nah, saya tentu dengan semangat kerjasama dengan semua pimpinan dan semua teman-teman di bagian penerimaan mahasiswa baru, kita bisa genjot 2.300 ya pada tahun pertama setelah saya ini. Kemudian sampai sekarang di kisaran antara 2.700, 2.800 sampai 3.000. 3.000-an mahasiswa UGJ luar. Satu artinya apa? Artinya kampus ini semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Betul. Yang kedua di peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen. Betul. Ya.
pada saat ini kita memiliki lebih dari 50 dosen yang bergelar S3. 50 Pak? Iya, dan masih lebih dari 70 Keren. sekarang yang sedang sekolah S3. Karena kita fasilitasi, kita dorong mereka untuk sekolah S3. Pada saatnya dosen di UGJ tidak ada lagi yang S2. S2, apalagi S1. Iya. Oh, S1 sudah nggak boleh. Nggak boleh, betul. Nggak boleh. Dosen S1 nggak boleh. Itu waktu zaman gua di UGJ itu ya, dosen S1 itu kita demo Pak pada saat itu Pak. Karena anggapannya adalah S1 masa ngajar S1 kan gitu. Iya, jeruk makan jeruk. Iya, pas zaman Pak Rektor ini, wah gila, S3, S2 kurangin. Artinya supaya itu kan membuat kapasitas teman-teman mahasiswa ke depan itu menjadi lebih lebih kompeten ya Pak ya. Kompeten, ya. Karena diajar oleh dosen yang berkualifikasi S3. Itu yang kedua. Yang ketiga, di akreditasi. Akreditasi Ya. paling penting nih Pak, paling Ya, ditanyain. akreditasi program studi. Dulu belum ada yang terakreditasi A. Tapi sekarang dari seluruh program studi yang ada, 50% sudah terakreditasi. Luar biasa. UGJ ini mantap betul ya. Nah Pak, untuk ngurusin mahasiswa ribuan gitu, apa sih Pak triknya yang kira-kira menjadi mahasiswa yang betul berkualitas, selesai dari pendidikan di kampus ini mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan misalnya gitu, gimana Pak? Ya tentu begini, bagaimanapun mahasiswa adalah yang paling utama. Itu. Dia stakeholders yang harus kita layani, kita bekali, dan kita pastikan bahwa ketika mereka menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati ini, lulus mereka tidak kebingungan mencari kerja. Betul. Tujuannya itu. Jadi kita ini ada untuk mengantarkan mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Iya. Dengan apa? Dengan membentuk mereka menjadi seorang profesional di bidang keilmuan yang mereka tekuni. Bahwa misalnya kemudian ada kekurangan di sana sini di soft skillnya mereka, itu kan itu atribut pribadi ya. Mereka harus mengasah, melatihnya di luar sana. Tapi ada Pak kerjasama antara UGJ ini misalkan dengan instansi-instansi? Oh iya, tentu. Jadi itu salah satu ya, Yeah. salah satu kita bekali mereka dengan keilmuan, dengan skill dan attitude-nya. Yeah. Kemudian kita bangun jejaring kerjasama baik dengan instansi perguruan tinggi dan instansi lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bangun jejaring dengan perguruan tinggi di Eropa, diantaranya dengan di Perancis. Ya, Perancis bro? Ya, dengan mana lagi di Eropa tuh? Iya. Kemudian kalau di Asia udah banyak kita, ya dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Rusia ya kalau salah. dengan Rusia kita ada. Iya, Dengan saya Rusia pernah kita dengar soalnya ada betul. Kita kerjasama. sign MOU dengan Rusia. Oh iya. Dengan Eropa. Luar biasa banget. Pak, ini Pak tadi terkait mahasiswa ya. Tadi kan yang rada-rada serius nih. Ini kalau mahasiswa tuh kan karakternya macam-macam ya Pak. Betul. Ada yang kayak saya ini tukang demo aja dulu. Nah biasanya Pak Rektor tuh kalau menyikapi teman-teman mahasiswa yang begitu gimana sih Pak? Gini, mahasiswa itu mereka kan anak-anak kita. Iya. Tentu dalam satu keluarga anak itu kan nggak bisa semua sama, meskipun lahir dari rahim yang sama. Betul. Tidak bisa sama. Tentu kita penanganannya ya harus Beda-beda, arif, pokoknya. harus bijak ya. Pada akhirnya apapun yang mereka lakukan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membina, membimbing dan mengarahkan mereka. Ya, tentu sebagai orang tua ada saatnya kita juga harus lembut. Ada saatnya kita harus sedikit keras. Ada saatnya harus keras. Tujuannya apa? Bukan untuk menghukum itu, bukan untuk mereka supaya apa, tetapi agar mereka kembali kepada rel apa yang mereka lakukan di sini, untuk apa mereka berada di sini. Tadi yang gua tangkep ya di awal kata-kata yang sangat menyentuh nih dari Pak Rektor. Beliau ini di masa kecilnya sulit, bahkan saat ini menjadi rektor pun bukan satu hal yang terbayangkan. Artinya buat teman-teman viewer di Piknik Bisik,
berjuang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tuh nggak mudah. Fokus, disiplin, dan kerja keras itu hal yang utama ya Pak ya. Dan utamanya lagi karena kita bicara di lingkungan Civitas Akademika, bahwasanya ilmu formal itu yang harus ditempuh di tingkat SMA sampai keluar jadi S1, S2, S3 jika kalian mampu, itu memang suatu hal modal dasar yang memang cukup penting ya Pak. Betul, betul. Pak, ini kan dari tadi kita agaknya serius mulu Pak. Sedikit Pak, Bapak ini kalau lagi, kan kelihatannya tadi saya bikin janji aja sibuk banget, kayaknya mau pergi kemana. Waktu santainya kapan Pak? Terus dipergunakan untuk apa kalau santai itu biasanya? Iya, saya santainya ya kalau di Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya? Iya, di luar jam kerja. Saya mengimbangi kesibukan ini dengan tetap memelihara hobi saya. Hobinya apa Pak? Saya hobi nonton film Pak. Nonton film apa, kartun? Film bukan. Dan kecil saya hobi nonton film. Film itu apa? nggak bisa saya tinggalkan. Film apa Pak? Film-film barat tentu. Film barat? Film yang Action? action, ya apa saja, tapi karena apa? Karena saya menyukai teknologinya di dalam film. Teknologi. Kemudian saya menyukai alur cerita. Kalau film barat itu kan Alur ceritanya oke lah ya. Oke. Ya. Sulit ditebak. Betul. Jadi memainkan apa kita itu luar biasa. Kemudian ya saya ada hobi olahraga ya. Olahraganya apa, tinju Pak? Kita ke golf. Oh, bukan tinju. Nggak ada rektor hobi tinju. Betul. Hobinya golf. Kapan-kapan nanti kita ketemu Pak di lapangan golf Pak. Boleh. Kebetulan saya juga punya kawan ini juga alumni juga, beberapa kawan-kawan rekan bisnis juga, rata-rata kan hobinya golf. Nanti kapan-kapan kita. Satu lagi hobi saya nyanyi. Nyanyi. Nyanyi ini vokalis nih. Boleh kita satu waktu kita nyanyi bareng. Betul. Ini salam juga nanti buat Pak Bupati ya. Nanti Pak Bupati, saya nggak hobi nyanyi Pak. Katanya hobinya ngaji. Ngaji ya, beda. Ceramah beliau. Pak, istri Bapak satu. Satu lah. Satu ya. Satu anak? saja. Anak dua. Anak dua dari istri yang sama. Dari istri yang sama. Oh, gitu. Karena istrinya satu. Saya mau mancing-mancing beliau nih. Siapa tahu ngomong istrinya 3 Mas. Anak 2 tapi jauh jaraknya. Jauh. 16 tahun antara yang pertama dengan yang kedua. Yang satu Pak? Yang satu sekarang di kedokteran sudah mau selesai. Udah mau selesai. Yang nomor 2 baru kelas 2 SD. Oh, masih kecil Pak? Masih kecil. Kelas 2 SD. 16 tahun jaraknya dengan kakaknya. Gitu. Pak, saya ada ini Pak, ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan ini, alumni. Ya. Kebetulan karena saya alumni Fakultas Hukum, jadi IKFH. IKFH. Ya, IKFH yang diketuai oleh Bang Mahyudin. Ya. Pertanyaannya adalah gini Pak, apakah ke depan ada perhatian terhadap teman-teman IKA, dalam konteks perhatian bukan ke personal ya Pak, perhatian terhadap program-program Pak IKA misalnya ke depan, apakah itu bisa bersinergi dengan Civitas Akademika yang masih berjalan sekarang? Gini Pak Niko, bagi saya alumni itu adalah salah satu pilar. Pilar alumni itu. Iya, salah satu pilar berdiri tegaknya sebuah universitas. Betul. Tanpa mereka, kita nggak pincang. Kalau mobil itu satu bannya lepas ya Pak. Tuh, dengerin teman-teman Dika tuh. Jadi saya kira alumni itu penting bagi kami ya. Baik di dalam bagaimana kita bersinergi, mereka punya program, kita punya program, bagaimana mereka bisa juga membawa nama UGJ ini di luar sana, kan mereka adalah duta-duta kampus. Betul. Yang Jadi, bagaimana menyerap teman-teman mahasiswa baru ya Pak ya? Betul. Itu saya bilang duta kampus kan. Betul. Jadi bodoh saya kira perguruan tinggi kalau tidak memperhatikan alumninya. Tuh, dengerin Pak Rektor bicara tuh. Kira begitu. Pak, terakhir Pak, kira-kira ke depan Pak, program apa yang akan Bapak atau sedang berjalan untuk UGJ ini lebih maju, berkembang, dan mahasiswanya makin
banyak, tapi tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi memang Semakin ya dipercaya. semakin dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Gimana Pak? Ya, saya kira saya masih harus meneruskan program kegiatan kebijakan yang sekarang ini. Pertama, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dosen maupun tenaga kependidikannya, tekniknya. Kemudian kita juga tingkatkan di aspek kelembagaan. Kelembagaan itu diantaranya tadi akreditasi, kemudian diversifikasi program studi yang ada, kita terus kembangkan. Kita mau membuat S3 Fakultas Hukum loh. S3 ilmu hukum. Jadi S3-nya gua nggak perlu jauh-jauh, cukup di UGJ aja. Itu salah satu yang terus kita program diversifikasi, pengembangan program studi kekinian ya, maupun yang memang berkelanjutan. Kemudian kita juga Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati tetap akan membackup kita di dalam peningkatan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana, yang tentu semua itu juga dilakukan tadi untuk mengedepankan layanan kepada stakeholders. Di samping kita terus membangun jejaring, karena sekarang ini tidak ada perguruan tinggi yang bisa hidup sendiri tanpa membangun jejaring, sinergitas, kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya di dalam maupun di luar negeri. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rektor, waktu bincang-bincangnya luar biasa. Satu lagi Pak, Boleh. satu lagi tadi. Sekarang ini kita melakukan peningkatan atau mengadopsi ya program dari pemerintah, yaitu di MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa itu tuh Pak? satu program yang baik dari pemerintah, Kemendikbud dalam hal ini, yang memberi ruang kepada mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampusnya selama 1 semester atau lebih, selama 3 semester ya. Belajar di luar kampusnya atau belajar di luar program studi yang diikuti. Ini keren nih. Wah, terobosan baru nih Pak. Mahasiswa untuk itu. Iya, terobosan baru. Terobosan baru. Mudah-mudahan programnya bisa lancar ya Pak. Ya, kita sedang mempersiapkan itu dan kita sudah membuka ruang-ruang. Baik Pak Rektor, semoga UGJ makin jaya ya Pak ya. Amin, amin. Dan buat lo semua, Biknik Bisik Viewer, apalagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi UGJ, berbanggalah kalian berkuliah di UGJ ini. Kenapa? Karena lihat Pak Rektornya ini, waduh, luar biasa lah. Dan yang pasti kami juga melihat, karena kebetulan gue juga lulusan UGJ, saya menjadi seorang presidir di salah satu perusahaan swasta di Cirebon. Jadi jangan berkecil hati, karena universitas daerah itu luar biasa ditampung, diterima di lembaga dan institusi apapun di Kabupaten Cirebon, apapun di luar daerah. Fakultas Hukum ini ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi jaksa, jadi hakim. Jadi berbanggalah kalian. Dan yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang lulus SMA, monggo kami tunggu kedatangan kalian semua untuk menimba ilmu di UGJ ini. Kami yakinkan ilmu yang diberikan oleh kampus ini adalah ilmu yang bermanfaat dan membawa kalian menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Amin ya robbal alamin Pak Rektor ya. Amin. Baik, sekian dari Biknik Bisik. Kita ketemu lagi di episode yang berbeda. Bye.